berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Anda yang sudah memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita minggu ini masih bersekolah minggu secara online ya. Dan harus ingat pesan-pesannya. Kalau bersekolah minggu secara online harus apa adik-adik? Yang pertama, kalian harus sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk manis ya. Terus nggak boleh sambil mainan ya, sambil makan. Tiduran juga jangan ya adik-adik. Tetapnya sama sembahnya jangan lupa disiapin ya. Nah, sekarang adik-adik mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Engkau Badan yang Besar. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali ya. Gimana? Pada capek nggak? Pastinya anak-anak Tuhan masih tetap semangat dan bersukacita dong untuk mengikuti ibadah ini. Nah, adik-adik, sekarang sudah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, Alkitabnya disiapkan. Juga adik-adik harus duduk manis, jangan ramai sendiri. Jangan sambil makan atau tiduran juga ya. Nah, kali ini siapa nih yang mau bawain firman Tuhan? Siapa ya Kak Catherine? Kira-kira siapa? Ayo, jangan nebak Kak nih. Yang akan membawakan firman yaitu Pak Pendeta Christian. Tapi sebelum mendengarkan cerita itu, marilah kita memujikan lagu Mari Masuk. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat? Gimana ujiannya kemarin? Oh, bisa mengerjakan adik-adik? Pasti bisa ya, adik-adik anak luar biasa. Mari bersama kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan Alkitab diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai Nehemia 2 ayat 8. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku di Putri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang di Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang Pak Pendeta mau bercerita seorang tokoh yang dia juru minum. Siapa tahu juru minum itu apa? Tukang membuat minuman untuk raja. Ya, tidak sembarang orang bisa menjadi pembuat minum buat raja. Tidak sembarang orang bisa menyediakan minuman buat raja. Orang yang menyiapkan minuman raja atau juru minum adalah orang-orang yang dipercaya oleh raja. Ia dekat dengan raja. Mengapa? Karena minuman kan diminum raja. Gimana kalau minumannya dikasih yang gak enak atau diracun? Wah, tentu bahaya. Sehingga orang-orang yang dipilih menjadi juru minum raja, menyiapkan minuman raja, menyiapkan makanan raja adalah orang-orang yang terpilih. Nah, tokoh ini namanya adalah Nehemia. Namanya siapa? Nehemia. Nah, Nehemia saat itu di Persia. Ia bekerja di Raja Arhastata. Wah, jauh dari asalnya karena dia sedang dalam pembuangan. Suatu saat Nehemia sedih. Mengapa sedih adik-adik? Tembok Yerusalem yang baru saja dibangun rusak. Pintu gerbang dibakar. Dan itu dilakukan oleh orang-orang sendiri. Dan itu menjadi kesedihan dari Nehemia. Karena itu dalam kesedihannya Nehemia datang pada Tuhan. Nehemia berdoa, Tuhan ampuni saya, ampuni leluhur saya, orang-orang Israel. Kami nakal, kami merusak, kami berbuat yang tidak baik. Ya, adik. Nehemia sungguh-sungguh menyesal. Bukan hanya dirinya, tetapi juga dia berdoa untuk bangsanya, bangsa Israel, orang-orang yang saat itu berbuat dosa, saat itu nakal. Nehemia sungguh-sungguh menyesal dan memohon ampun pada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum, supaya Tuhan mengampuni mereka, mengampuni Nehemia dan juga bangsanya.
Adik-adik, doa orang benar didengar oleh Tuhan. Doa orang benar didengar oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan Nehemia? Kesedihannya karena kondisi tembok Yerusalem dilihat oleh raja. Raja melihat, loh Nehemia, kenapa engkau tampak murung? Kenapa engkau gelisah? Lalu Nehemia bercerita, Tuanku Raja, aku sedang sedih. Tembok Yerusalem, pintu gerbangnya rusak. Sang raja bertanya, lalu apa yang kau inginkan? Aku ingin kembali Yerusalem. Aku ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, adik-adik, ini pula yang dimohonkan Nehemia kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan belas kasih kepada Nehemia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang diputuskan oleh raja? Apakah sang raja memperbolehkan? Iya, raja memperbolehkan Nehemia, mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Tentu Nehemia senang. Bahkan bukan hanya itu, Nehemia juga memohon bahwa ia boleh membawa kayu dari Persia untuk dibawa membangun pintu gerbang, membangun tembok. Bukan hanya itu, Nehemia juga minta surat supaya ia dapat melewati wilayah-wilayah Persia sehingga ia tidak diganggu oleh pimpinan-pimpinan wilayah yang tidak senang bahwa Yerusalem akan dibangun. Dan raja memberikan itu. Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan Nehemia ditemani oleh panglima perang dari Persia menjaga keamanannya. Itu tentu sesuatu yang luar biasa. Dan Nehemia menyadari bahwa itu bukan karena sekedar ia dekat dengan raja, bukan karena ia baik dengan raja, tidak. Pak Pendeta bacakan dari Nehemia 2 ayat yang ke-8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Nehemia 2 ayat yang ke-8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu, memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Adik-adik, Nehemia menyadari bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi Nehemia. Nah, mari bersama kita belajar dari Nehemia. Saya percaya adik-adik pasti berdoa. Siapa yang selalu berdoa? Oh, angkat tangan. Nah, apa yang diminta dalam doanya? Ayo. Pengen nilainya bagus, pengen punya sepeda, pengen punya apa? Baju baru. Oh, nah, Pak Pendeta bertanya,
itu adik-adik terus berdoa, bukan? Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa orang benar yang didoakan dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan dengar dan pasti akan Tuhan jawab. Dan kita belajar dari Nehemia, berdoa bukan hanya minta. Wah, aku berdoa Tuhan, besok beri aku nilai bagus. Tapi nggak belajar, nggak boleh itu. Kita belajar dari Nehemia. Berdoa bukan sekedar meminta, minta ini, minta itu. Tapi mari melihat hidup kita. Nehemia melihat kehidupannya, kelihatan bangsanya. Apa yang dilihat? Bahwa seringkali nakal, seringkali bohong, seringkali berdosa. Karena itu kita juga berdoa kepada Tuhan, memohon ampun. Jangan lupa adik-adik, kita seringkali bohong, nakal, kita seringkali berdosa. Karena itu jangan lupa untuk berdoa, memohon ampunan dari Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Amin. Yuk, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk Nehemia, orang yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kami. Tuhan, seringkali kami nakal, seringkali kami tidak mendengarkan orang tua, melawan, seringkali kami bohong, seringkali kami berbuat dosa. Karena itu Tuhan, kami datang padamu, memohon ampunan dari-Mu. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi ceritanya apa ya? Adik-adik mendengarkan kan di rumah? Gak ketiduran kan? Ayo pada dengerin kan? Maksudnya ada di rumah pasti pada Ya dong, ada buat semua. Nah, nanti kalau ada tugas jangan lupa dikerjain ya. Nanti bisa tolong bantuan kakak, eyang, papa, mama, ataupun orang-orang di rumah ya. Dan jangan lupa dikirimkan ke WA Group Lampung Station ya. Biar bisa dilihat sama teman-temannya. Teman-teman, selanjutnya mari kita menghaturkan persembahan. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami untuk hari ini, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu dan sukacita yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Saat ini kami telah memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini. Semoga kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Semoga dapat menjadi kekuatan kami agar kami tetap bersyukur padamu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang belajar. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau mudahkan mereka dalam proses belajar.
Kami berdoa untuk orang tua, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kesabaran dalam mendidik anak-anak. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang lain yang tidak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau beri kesehatan, kekuatan agar esok ibadah sekolah minggu mereka dapat mengikuti. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Sebentar kami akan undur diri Tuhan. Permohonan dan rasa syukur kami ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita udah di ujung ibadah sekolah minggu ya. Tapi jangan lupa pesan dari Kak Tessa dan Kak Kevin. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajarnya ya. Nah, kita akan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.